Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan para pasukan aliansi yang digempur abis oleh Hun Tiandi. Kemudian para prajurit pun bergumam, kekuatan dari seseorang elit Dodi benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan terlepas dari seberapa besar kelompok itu, maka tampaknya sama sekali tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Sedangkan Gu Yuan dan Zhu Kun pun saling bertukar pandangan dan mereka memperhatikan keterkejutan di mata masing-masing, meskipun mereka sudah menduga bahwa elit Dodi akan sangat menakutkan, namun mereka masih kesulitan mempercayai kenyataan yang muncul di depan mereka, apalagi meskipun telah mengumpulkan banyak ahli mereka sebenarnya bahkan tidak dapat menghentikan Hun Tiandi. Sedangkan di sisi lain wajah Yan Jin dipenuhi dengan kepahitan ketika dirinya bergumam, Dodi ini terlalu menakutkan, bahkan mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi kekuatan yang seperti itu. Setelah itu Gu Yuan pun segera mengatupkan giginya dan berkata, terlepas dari apapun situasinya, maka mereka akan bisa membalikkan keadaan selama mereka bisa menyeret semua sampai Xiao Yan muncul. Kemudian Yan Jin dan yang lainnya pun sekali lagi tertawa getir setelah mendengar hal ini, karena bukannya mereka tidak ingin menunda permasalahan ini, namun di hadapan kekuatan absolute Hun Tiandi maka semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Sedangkan di sisi lain Zian si bocil Luknut juga tiba-tiba segera membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Zian si bocil Luknut berkata, sepertinya yang perlu mereka lakukan hanyalah menunda sedikit lebih lama, karena dirinya bisa merasakan segel naga yang dirinya tinggalkan di tubuh Xiao Yan menjadi semakin samar. Tentu saja tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang elit biasa doseng, meskipun Zian si bocil Luknut dan Xiao Yan dihubungkan oleh segel naga, namun dirinya tidak dapat menggunakannya untuk mengetahui situasi sebenarnya dari Xiao Yan. Akan tetapi dirinya bisa mengandalkan riak kuat dari segel naga untuk menebak kondisi dari Babang Tamfan Xiao Yan. Pada saat ini hati kelompok Gu Yuan pun bergetar setelah dirinya mendengar penjelasan dari Zian si bocil Luknut, kemudian mata mereka yang awalnya sedikit suram mengungkapkan ekspresi gembira, karena ini kemungkinan berita heboh yang mereka terima selama periode waktu ini. Lalu Zhu Kun pun segera mengangkat kepalanya dan berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka harus memblokir orang ini hari ini dan tidak peduli apapun yang terjadi. Lalu dirinya pun segera memandang Hun Tiandi yang tampak seperti iblis kecil saat dirinya berdiri di atas teratai darah di langit. Lalu sedikit keganasan pun segera melintas di mata Zhu Kun. Setelah itu Zhu Kun pun segera memerintahkan Gu Yuan untuk segera mengatur ulang pasukan aliansi sementara dirinya akan melawannya. Lalu Zhu Kun tidak menunggu balasan dari Gu Yuan setelah kata-katanya terdengar, karena tubuhnya langsung melesat ke arah langit dan segera setelah itu dirinya memutar tubuhnya, lalu seekor naga besar yang ukurannya membuat seorang terdiam segera muncul di langit. Saat ini naga yang besar dan kuat itu hampir tidak bisa menyebarkan bau darah yang memenuhi tempat itu. Lalu di sisi lain Hun Tiandi pun memandangi naga besar yang mengambang di langit. Kemudian beberapa minat seketika muncul di matanya setelah dirinya menyadari bahwa itu adalah naga void kuno. Lalu Hun Tiandi pun segera tertawa dan berkata, dirinya membutuhkan kuda saat ini karena dirinya telah maju ke kelas Dodi, dan jika Zhu Kun tunduk kepada Hun Tiandi, maka dirinya dapat melindungi suku naga void kuno miliknya. Meskipun begitu Zhu Kun tidak menjawab setelah dirinya mendengar perkataan dari Hun Tiandi. Justru dirinya pun segera melebarkan mulut naganya dan cahaya ungu emas dengan kejam menembak ke arah Hun Tiandi sambil ditemani oleh kekuatan penghancur. Meskipun begitu Hun Tiandi pun tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah melihat hal ini dan berkata, ini adalah orang yang keras kepala. Setelah itu Hun Tiandi pun secara acak melambaikan lengan bajunya, sehingga sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersebar di semua tempat. Lalu dirinya segera menggerakkan tubuhnya dan dirinya muncul di atas tubuh terbesar dalam mode seperti kunyuk. Kemudian dirinya dengan lembut menginjakkan kakinya dan banyak sisik naga ungu emas segera pecah. Bahkan darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun.
dan rasa sakit yang hebat yang tiba-tiba ini juga segera menyebabkan Zukun berjuang keras, bahkan tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan ruang itu sendiri hancur setiap kali dirinya berguling. Sementara itu di sisi lain mata Hun Tiandi tampak acuh tak acuh, dan dirinya sekali lagi menginjak kejam dengan kakinya, kemudian tubuh besar puluhan ribu meter itu telah dengan paksa diserbu oleh tubuhnya sampai jatuh dari langit, dan itu segera menghancurkan pegunungan di bawah ke dalam jurang yang dalam. Saat ini banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat, jika bahkan Zukun sang naga bonar saja dapat dengan mudah dikalahkan oleh Hun Tiandi. Kemudian di sisi lain tubuh Hun Tiandi pun sekali lagi kembali ke lotus darah, lalu dirinya melirik wajah ketakutan yang tidak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dirinya berkata, pertarungan ini tidak menarik. Lalu setelah itu teratai darah pun segera mendukungnya saat dirinya perlahan naik ke langit. Saat ini Hun Tiandi pun segera mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, biarkan semuanya berakhir sampai di sini. Lalu Hun Tiandi juga tidak suka dengan nama Central Plains, oleh karena itu tempat ini akan dihancurkan. Setelah itu dirinya pun mengarahkan tangan kanannya ke awan darah yang tersebar di seluruh dataran tengah, dan ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat dirinya tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Lalu awan tebal tiba-tiba bergejolak dengan gila saat Hun Tiandi mengayunkan tangannya, kemudian energi kekerasan yang membuat seseorang mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya. Lalu dalam sekejap mata kilat merah darah yang tidak terhitung jumlahnya melintas dan muncul di dalam awan darah, dan baru saja petir berwarna darah yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur ini muncul, dirinya pun segera menghantam dataran tengah di bawah dari segala arah, sehingga dengan segera seluruh dataran tengah bergetar pada saat ini dan tanah pun terbelah, bahkan setiap tempat di mana petir darah turun, maka akan berakhir dengan penghancuran diri karena suara yang dipancarkannya, dan hal ini termasuk bahkan yang tersembunyi jauh di bawah tanah, sehingga area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan dari penghalang pertahanan. Oleh karena itu tubuh jutaan atau bahkan puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan ini turun, dan dalam sekejap area di sekitar aliansi telah ditutupi dengan darah yang kental. Saat ini tidak terhitung jumlah orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan menuju markas besar aliansi, dan adegan itu seolah-olah hari kiamat telah tiba pada saat ini. Sedangkan di sisi lain mata Gu Yuan pun hampir pecah saat dirinya melihat adegan ini, karena banyak ahli dari aliansi tersambar petir darah, lalu tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang. Sementara itu cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin intens saat dirinya melihat ke dataran tengah yang tertutup lautan darah, kemudian dirinya tertawa terbahak-bahak saat dirinya berdiri di udara yang diliputi oleh kilat darah, dan pada saat ini seolah-olah Hun Tiandi adalah iblis pemusnah dunia yang telah keluar dari tanah iblis. Menanggapi hal itu suara Gu Yuan yang sedikit serat pun segera berteriak, sebaiknya semua kekuatan mundur dan bertahan, karena di bawah petir darah yang turun maka pasukan aliansi akan berakhir dengan kematian dan cedera yang mengerikan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akhirnya mati di dalamnya. Tentu saja pada saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan melawan dengan sekuat tenaga. Sementara itu Zian si bocil Luknut dan para wanita lainnya menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka, dan tanpa sadar mereka pun menggigit jari manisnya setelah menyadari, jika saat ini situasinya telah menyebabkan bahkan mereka tanpa sadar merasa putus asa. Bahkan Tante Kailin pun memeluk Xiao Xiao dengan erat di pelukannya dan dirinya tidak mengizinkan Xiao Xiao untuk menonton pembantaian berdarah seperti itu. Lalu wajah kecil Xiao Xiao pun bersandar di bahu Kailin ketika dirinya bertanya, apakah ayah akan muncul? Tante Kailin pun menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut, ayah pasti akan muncul membawa ondel-ondel, karena dirinya masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao kecil. Dan baru saja perkataan Kailin terdengar tiba-tiba dirinya merasakan energi yang sangat menakutkan meletus dari dalam tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya.
tentu saja kekuatan ini telah jauh melampaui miliknya dalam waktu singkat, sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak justru tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya segera menjadi lebih tinggi 1 cm, bahkan pada saat ini aura mereka juga telah melonjak dengan gila-gilaan. Tentu saja Gu Yuan pun terkejut saat dirinya melihat adegan ini dan berkata, sepertinya ini adalah kekuatan garis keturunan, dan garis keturunan Dou Di di tubuh mereka akhirnya telah diaktifkan. Seketika kegembiraan liar segera muncul di wajah Gu Yuan, dan setelah itu dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menemukan, jika saat ini ada lapisan api yang cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong, lalu mereka berubah menjadi penghalang api yang sangat besar yang menyelimuti area dalam radius 5.000 km dari aliansi Sky Mansion. Lalu petir darah pun dengan kejam menabrak penghalang api, namun itu tidak mudah dihancurkan seperti sebelumnya. Justru sebaliknya nyala api bergejolak dan membakar kilat darah menjadi ketiadaan. Saat ini api bergulung di langit hingga akhirnya itu berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti api yang cemerlang. Pada saat ini wajah Gu Yuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang terbentuk dari perasaan selamat melalui bencana saat mereka melihat sosok api ini. Lalu Gu Yuan pun segera berkata, mereka telah mencapai batasan dan segala sesuatu yang lain harus bergantung kepada Babang Tamfan Xiaoyan. Lalu ada nyala api yang cemerlang di langit seperti awan api yang menyebar di udara kosong, sehingga suhu yang mengerikan naik di tempat ini dan menyebabkan lautan darah di tanah dengan cepat menguap. Lalu perlindungan api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik seketika terhenti. Kemudian banyak pasang mata terlempar ke langit hingga akhirnya mereka berkumpul pada sosok yang akrab di dalam nyala api yang cemerlang. Dan dengan segera setelah itu wajah semua orang pun mengungkapkan kegembiraan yang liar, lalu sorakan memekakkan telinga segera bergema di tempat ini, lalu banyak dari mereka yang bahkan berlutut dalam kegembiraan mereka. Tentu saja mereka segera menyadari bahwa itu adalah kepala aliansi Xiaoyan yang dulunya suka berburu janda. Lalu dengan keluarnya kepala aliansi dari pelatihannya maka mereka semua telah diselamatkan. Dan setelah berbagai pertempuran posisi Xiaoyan di hati semua orang di dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa tertandingi. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, namun semua orang tahu bahwa justru bahu Xiaoyan yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Dan di hati banyak anggota aliansi sosok itu adalah sosok yang tidak akan pernah gagal. Lalu ini adalah semacam keyakinan gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka, dan kegilaan semacam ini jelas akan menyebar liar seperti virus di tengah keputusan saat ini. Oleh karena itu bahkan mereka yang bukan anggota dari Sky Mansion Aliansi juga mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Tentu saja mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan seperti ini. Sementara itu tirai api pun menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya, lalu sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat diraih api menyebar, dan akhirnya nyala api melemah lalu sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Kemudian sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama tidak jauh dari markas aliansi, dan dari kelihatannya mereka semua berasal dari faksi yang sama. Dan pada saat ini seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya, kemudian matanya menyala-nyala panas saat dirinya melihat sosok di langit dan kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Saat ini dirinya berkata, itu benar-benar Xiaoyan yang menjadi buronan Budeyanti. Sementara itu seorang wanita cantik di belakang pria yang ternyata adalah Liu Qing segera bertanya, dirinya bertanya, apakah itu benar-benar Xiaoyan? Dan siapa yang tidak bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, justru junior yang dirinya latih di Akademi Jianan pada saat itu benar-benar mencapai puncak sejati di benua. Lalu Liu Qing pun segera berkata kepada sosok wanita yang ternyata adalah Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan, dan orang ini benar-benar terlalu menakutkan, apalagi saat itu di Akademi kekuatannya masih mirip dengan Liu Qing. Lalu Liu Fei pun tanpa sadar menggigit mengkudu ketika dirinya mendengar perkataan Liu Qing.
kemudian dirinya mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh di mana sosok itu berada yang disembah oleh banyak orang seperti dewa. Bahkan ekspresinya saat ini benar-benar agak rumit, karena siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di akademi dalam pada saat itu, justru akan berakhir benar-benar mencapai tahap seperti itu, dan beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit di tempat lain di sekitar aliansi. Tentu mereka semua menghela nafas secara emosional setelah kemunculan Xiao Yan. Lalu di sisi lain banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan besar di mata mereka saat mereka melihat sosok yang dikenalinya ini, dan jelas saja tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang lebih dari setengah tahun. Sementara itu Hun Tiandi pun berdiri di atas teratai darah dan menggumamkan kata-kata Dodi. Lalu mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens hingga sesaat kemudian dirinya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dirinya pun berkata, bagaimana ini mungkin terjadi? Lalu ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi ganas ketika raungannya bergema seperti guntur di langit. Tentu saja Hun Tiandi benar-benar merasa kesal dan bertanya-tanya tentang hal ini. Apalagi Hun Tiandi telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini pada hari ini, namun setelah dirinya berhasil dirinya justru menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Oleh karena itu bagaimana mungkin Hun Tiandi bisa menerima hal ini dengan mudah? Apalagi hal ini terjadi terutama ketika Hun Tiandi mengingat orang ini hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dibunuh setahun yang lalu, dan ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai pada batasnya. Sementara itu seorang pemuda berpakaian hitam muncul setelah nyala api berhamburan, kemudian dirinya mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi. Lalu tampaknya Hun Tiandi telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri pada saat ini, kemudian senyum tanpa sadar segera terbentuk dan mata hitam yang awalnya gelap itu saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya. Lalu sosok Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, sepertinya Hun Tiandi bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Dodi. Lalu pada saat ini ada segel api di atas alis Xiao Yan, dan itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Lalu semacam fluktuasi khusus sedang dipancarkan darinya, dan di hadapan riak ini magma jauh di bawah tanah juga mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Kemudian Xiao Yan pun diam-diam berdiri di langit dan tidak ada sedikit pun riak doki di sekujur tubuhnya, dan pada saat ini Xiao Yan masih tampak biasa, namun hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tidak terbayangkan seperti apa yang ada di dalam tubuh kurusnya, karena sebenarnya kekuatan itu benar-benar bisa menghancurkan dunia. Sedangkan di sisi lain Hun Tiandi mau bagaimanapun juga bukanlah seorang biasa. Lalu setelah mengalami kejutan awal, saat ini riak di dalam mata darahnya juga seketika menjadi tenang, kemudian ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dirinya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang padat. Hun Tiandi berkata, tubuh Xiao Yan memiliki aroma dewa kuno Toshi. Xiao Yan pun segera berkata, dirinya hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Kemudian Xiao Yan pun melirik Hun Tiandi dengan acuh tak acuh, lalu dengan segera matanya menyapu tanah ini yang akan pecah sebelum akhirnya dirinya mengulurkan tangannya, lalu sebuah cahaya cemerlang segera mendarat ke Zukun yang dikirim terbang ke tanah dengan tendangan dari Hun Tiandi. Saat ini cedera ganas di tubuh Zukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Lalu tubuh besar Zukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah luka-lukanya sembuh, kemudian ekspresinya sedikit pucat saat dirinya tersenyum pahit dan berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata, pada akhirnya Xiao Yan telah keluar, karena jika Xiao Yan sedikit lebih lambat maka semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Xiao Yan pun segera berkata dengan suara yang lembut ketika dirinya memerintahkan tetua Zukun untuk beristirahat sebentar. Meskipun suara Xiao Yan yang tampak cukup lembut,
namun Zukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya, dan tekanan itu tampaknya melampaui dunia ini, sehingga di bawahnya bahkan dirinya tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Lalu dengan segera dirinya pun mengangguk dan berkata, mereka akan menjaga dari pasukan klan Hun, sedangkan Hun Tiandi akan diserahkan kepada Xiao Yan untuk ditangani karena Dou Di pada akhirnya hanya bisa ditangani oleh Dou Di. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya matanya segera menyapu ke bawah, kemudian sudut mulutnya melengkung saat dirinya melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan, dan dari kelihatannya Hun Tiandi jelas benar-benar berniat untuk membunuh mereka semua. Xiao Yan pun segera berkata dengan lembut, metode ini benar-benar sangat kejam, karena Hun Tiandi benar-benar menciptakan metode pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrionik tingkat D. Hun Tiandi pun segera tertawa dingin dan berkata, pemenangnya adalah raja, oleh karena itu proses dari menuju kemenangan itu tidaklah penting. Hun Tiandi pun menatap tajam ke arah Xiao Yan dan lanjut berbicara. Dirinya berkata, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan di antara mereka semua, karena jika Xiao Yan kalah maka tidak ada pasukan aliansi yang tersisa. Xiao Yan pun berbicara dengan suara yang samar, jika begitu permasalahannya jika Hun Tiandi kalah maka klan Hun juga akan dimusnahkan, lalu hutang Xiao Yan juga akan dilimpahkan kepada Hun Tiandi. Tentu saja Xiao Yan juga sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Lalu jika Xiao Yan memiliki kesempatan, Xiao Yan pasti tidak akan berbelas kasih, dan Xiao Yan akan membunuh orang-orang yang seharusnya dirinya bunuh. Sementara itu Hun Tiandi pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, hal itu memang bagus, dan jika begitu maka biarkan dirinya melihat apakah klan Hun atau pasukan aliansi yang akan dimusnahkan hari ini. Lalu ki darah mengerikan segera meletus dari dalam tubuh Hun Tiandi dan itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tidak berujung. Kemudian energi yang terkandung di dalam ki darah ini benar-benar sangat kuat. Setelah itu Hun Tiandi pun segera berteriak dengan suara sedingin es, ketika dirinya memerintahkan semua anggota klan Hun untuk mundur 5.000 km, sehingga para ahli dari klan Hun pun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Karena pertarungan antara kedua elit Dou Di bisa menghancurkan dunia, dan jika mereka tertangkap di dalamnya maka bahkan seorang elit Dou Seng pasti akan mati di tempat, apalagi semua orang mengerti bahwa yang menjadi kunci kemenangan ini adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi, dan hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. Kemudian ki darah mengerikan pun segera menyebar di mata Hun Tiandi ketika dirinya berdiri di lautan darah. Lalu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan, hari ini adalah hari di mana dirinya menjadi dewa, oleh karena itu Xiao Yan harus membiarkan Hun Tiandi bertarung dengan menyenangkan. Lalu pada saat ini rasa bangga telah melonjak di dalam tubuh Hun Tiandi, meskipun orang ini mungkin kejam, akan tetapi dirinya juga bisa dianggap sebagai individu yang angkuh dan kuat, lalu salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar harus bertarung dengan kekuatan penuh dalam pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain ada juga sedikit kegembiraan di mata Xiao Yan. Tentu saja pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Douqi dalam 10.000 tahun terakhir. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, dirinya akan menemani Hun Tiandi sampai akhir. Lalu semua orang menghentikan nafas mereka saat mereka melihat ke arah langit yang telah menjadi kosong hampir seketika. Saat ini mereka berdua tidak menyerang, akan tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung, sehingga pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Lalu di tengah lautan darah yang menutupi langit warna merah di mata Hun Tiandi tampaknya menjadi lebih padat. Kemudian kakinya tiba-tiba melangkah maju saat pertarungan ini berlangsung sesaat, sehingga seluruh langit bergetar saat dirinya mengambil langkah ini ke depan. Kemudian lautan darah yang mengerikan melengkung dengan gila dan itu langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu meter yang tanpa ampun menyapu ke arah Xiao Yan. Lalu tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah setinggi ratusan ribu meter ini.
Namun mata Xiao Yan berisi cahaya cemerlang segera menatap gelombang darah yang memiliki momentum yang mengejutkan, kemudian energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Doseng, dan bersama dengan jiwanya, saat ini Xiao Yan pun segera menggerakkan mulutnya dan sebuah suara lembut dipancarkan ketika Xiao Yan mengeluarkan kata-kata api, dan saat itu terjadi tanah di bawah bergemuruh dan terbelah menjadi selokan besar. Kemudian magma merah segera melesat ke langit seperti air mancur, dan akhirnya itu melayang di langit berubah menjadi gelombang magma besar yang berbenturan dengan gelombang darah. Kemudian tanah seketika bergetar dan hujan darah yang disertai dengan magma mengalir turun dari langit seperti badai, lalu itu segera menyelimuti seluruh Central Plains setelah benturan terjadi. Sementara itu Hun Tiandi tidak terkejut bahwa serangannya berhasil dihentikan, karena jika begitu mudah untuk menghabisi elit seperti itu maka tidak akan ada yang bersikeras untuk mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius pada saat ini, lalu Xiao Yan telah menerima serangannya dengan begitu mudah, dan ini berarti Xiao Yan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya secara melangkah ke dalamnya. Kemudian Hun Tiandi pun segera menginjak teratai darah ketika dirinya mengeluarkan teknik hati iblis darah mengikis petir, lalu tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi dataran tengah, kemudian awan darah segera bergetar hebat seperti logam raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya, dan selama awan darah yang tampaknya tidak terbatas itu menyusut maka ruang itu sendiri juga hancur, sehingga retakan hitam gelap di ruang angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan, dan pada saat berikutnya awan darah tiba-tiba menyebar, lalu gunung yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, kemudian energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Gu Yuan. Sementara itu ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan saat dirinya melihat kilat darah yang turun dari semua tempat, kemudian aura ganas yang tidak tertandingi hadir dalam kilatan darah ini, lalu jika seseorang terkena hal ini dan aura setan memasuki tubuh seseorang itu akan merusak pikiran seseorang, sehingga api brilian pun dengan cepat menyapu keluar dari dalam tubuh Xiao Yan, dan akhirnya itu berubah menjadi sosok manusia api raksasa yang berdiri di udara. Lalu raksasa api ini melebarkan mulutnya yang besar dan seketika dunia menjadi sunyi, kemudian api yang cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar, lalu bertabrakan dengan kilat darah yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga saat ini nyala api yang cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila-gilaan di langit, bahkan seluruh tanah bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Tentu saja hati semua orang tercengang saat mereka melihat kilatan darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit. Tentu saja pertukaran yang mengerikan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata, bahkan setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tidak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas aliansi. Sedangkan Gu Yuan pun terkejut ketika dirinya melihat hal ini. Lalu Lei Ying pun bertanya ketika dirinya berdiri di samping Gu Yuan, manakah di antara keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Bahkan pada saat ini Lei Ying ketakutan dengan pertempuran yang menakutkan di langit, sementara itu Gu Yuan pun terkejut setelah mendengar pertanyaan dari Lei Ying, kemudian Gu Yuan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, ini juga pertama kalinya dirinya menyaksikan pertarungan antara Dodi, sehingga sangat sulit untuk memprediksi siapakah yang memiliki peluang kemenangan lebih tinggi. Namun bagaimanapun juga Hun Tiandi adalah kepala klan dari klan Hun, dan elit Dodi juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya, jadi kemungkinan dirinya akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja Lei Ying tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal ini, karena Xiao Yan juga mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Toshi. Lalu dirinya juga mungkin memiliki beberapa serangan yang mematikan, sehingga semua orang pun hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala mereka setelah mendengar hal ini, lalu mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cara yang cemas,
karena pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran besar yang seperti itu. Pada saat ini petir darah pun menutupi langit dengan Hun Tiandi yang memandang ke arah Xiao Yan yang tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan saat menghadapi serangannya. Kemudian ekspresi muram seketika melintas di matanya, karena setelah menyadari bahwa pertarungan jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang dirinya inginkan, sehingga Hun Tiandi pun segera menghirup udara dalam-dalam dan matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Lalu dirinya berkata kepada Xiao Yan, jangan berpikir hanya dengan karena Xiao Yan telah maju ke kelas Dodi, maka Xiao Yan bisa melawan Hun Tiandi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut petir darah yang memenuhi langit telah melemah. Lalu Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Lalu sebuah kekuatan hisab segera meletus dan awan darah yang menembus langit benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke dalam mulutnya saat ini. Kemudian awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang, namun itu segera dimakan oleh Hun Tiandi pada saat ini. Dan setelah awan darah yang menutupi dataran tengah selama setengah tahun dilahap, akhirnya sinar matahari yang hangat pun sekali lagi turun. Sehingga banyak orang sedikit bersemangat saat mereka melihat sinar matahari yang agak menyilaukan, karena setelah merasakan suasana seperti kiamat, saat ini mereka akhirnya menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Tentu saja mereka mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersemangat, lalu mereka segera menyadari pertempuran di langit yang akan menentukan nasib benua Doki. Karena saat ini semua itu baru saja memasuki tahap intensnya. Sementara itu di sisi lain setelah awan darah yang tersebar di langit ditelan oleh Hun Tiandi, saat ini tubuhnya pun seketika membengkak, dan dalam sekejap itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 meter. Kemudian cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya sebelum akhirnya itu berubah menjadi lapisan pelindung darah yang mengelilingi tubuh besar 100.000 meter. Jika melihat serangan visual yang mengerikan, maka tidak ada yang menduga bahwa pukulan dari Hun Tiandi akan mampu mengubah area dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Kemudian mata darah besar Hun Tiandi pun segera menatap ke arah Xiao Yan ketika dirinya tertawa dan mulai berbicara. Hun Tiandi berkata, ini adalah tubuh darah miliknya, lalu apa yang bisa Xiao Yan lakukan pada saat ini? Kemudian saat ini petir angin melonjak saat dirinya bernafas, lalu dirinya menghembuskan nafas dan energi di seluruh dataran tengah tampaknya sangat berfluktuasi. Tentu saja ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya pun berubah drastis saat mereka melihat Hun Tiandi yang berukuran ratusan ribu meter. Karena berasal dari klan kuno maka mereka secara alami sadar bahwa elit Dodi memang dapat menggabungkan dunia ke dalam tubuh mereka, dan pada saat hal itu terjadi maka mereka akan menjadi dunia, bahkan hanya dengan mengangkat tangannya saja bisa menghancurkan alam semesta. Tentu saja kekuatannya benar-benar sangat hebat dan menakutkan, lalu mereka benar-benar tidak menyangka setelah mereka melihat ke langit dan itu adalah tubuh Dodi. Meskipun begitu tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi, justru sebaliknya itu adalah tubuh nyata yang kokoh, dan kemampuan semacam ini disebut oleh orang lain sebagai tubuh Dodi. Tentu saja hal ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Dodi. Namun semua itu masih lemah dan belum sanggup jika berhadapan dengan Bude legendaris kita yakin Bude Yanti sang ahli Gousong.